Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukminin mukminat, para generasi muda muslim, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah SWT kita dipertemukan Allah di sore hari ini di Masjid Baitur Rahmah, Kampung Jawa. Terima kasih kepada Bapak, para pengurus di Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk pembangunan ini, Pak, sehingga bisa segera selesai, karena ini masih memerlukan banyak sekali kerjasama kita. Juga kepada Bapak Kepala Kampung, terima kasih banyak. Masya Allah, warganya diarahkan untuk kebaikan, mudah-mudahan selalu dalam kebaikan. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang alhamdulillah juga bergabung banyak ibu-ibu di sini, baik ibu-ibu yang ada di Masjid Baitur Rahmah ini, juga ibu-ibu Aisyah. Saya memang punya hutang sama Aisyah, karena waktu diundang oleh Aisyah di saat pertemuan waktu itu, saya sudah bisa, tapi ternyata qaddar Allah tidak bisa hadir. Ternyata dibayarnya di Baitur Rahmah di sini. Alhamdulillah, silaturahim ini, siapapun kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala iman, selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini temanya saya diberi tema bicara tentang gerakan wanita, gerakan muslimah yang diharapkan berperan untuk perbaikan bangsa ini, bangsa besar yang ditunggu kiprahnya sebenarnya. Walaupun di sini ada sebagian adalah para bapak, juga anak-anak kita yang laki-laki di sini, agar di sini para ayah, walaupun bicara tentang masalah ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bisa juga mengambil pelajarannya, karena tanpa kerjasama yang baik antara laki dan perempuan, maka tidak hadir bangsa yang baik, tidak hadir generasi yang istimewa. Bapak Ibu dirahmati Allah, negara ini pernah punya peran sangat besar di dalam dunia Islam, dan sebuah negara itu sebenarnya kuncinya adalah rumah. Nah, kalau rumah itu kuncinya adalah perempuan, dia benih utamanya. Karena itulah, maka kalau sebuah bangsa mau baik, maka perbaiki perempuannya. Tapi kalau perempuannya dirusak, maka tinggal menunggu waktu saja untuk sebuah negara jatuh, untuk terjadi kerusakan besar-besaran. Hari ini saya ingin menyampaikan, karena kalau lagi hujan gini memang enaknya ngantuk tidur ini. Saya tak bercerita tentang banyak hal, bagaimana Islam menghadirkan keistimewaan bagi para perempuan. Para wanita ini seharusnya bersyukur dengan Islam, harus sangat bersyukur, karena sebelum Islam
sebelum Islam, di budaya manapun wanita itu tidak mendapatkan tempat yang mulia. Ada yang sifatnya wanita itu dianggap sama dengan barang. Jadi kalau suaminya meninggal, itu istrinya itu bisa diwariskan. Jadi kayak dianggap uang, dianggap barang, bisa diwariskan. Bahkan ada yang sebuah adat yang kalau ibu tiri bahkan boleh dinikahi oleh anaknya. Jadi bekas istri bapaknya dinikahi sama anaknya. Wanita tidak berhak mendapatkan, bahkan tidak berhak mendapatkan warisan. Wanita bahkan di dalam sebuah pertemuan resmi internasional itu pernah dibicarakan, perempuan itu sebenarnya makhluk apa ya? Bisa dibayangkan, dipertanyakan perempuan itu apa ya? Apakah dia adalah fisik yang ada ruhnya apa enggak? Oh jelas hidup, enggak ada fisik dan ruhnya. Bahkan sampai ditanyakan wanita itu ruhnya jenis manusia apa binatang. Jadi bisa kita lihat bagaimana sebelum Islam hadir, wanita mendapatkan posisi yang hina. Nanti ada lagi yang bahkan wanita bisa, atau bahkan ada satu perintah agar wanita boleh, atau kemuliaan wanita itu kalau suaminya mati maka dia membakar diri hidup-hidup. Luar biasa kehinaannya. Maka dari itulah harusnya kita para muslimah bersyukur bahwa kita sebagai muslimah, para laki-laki bersyukur bahwa kita sebagai muslim, karena dengan Islam ini semua dimuliakan. Perempuan diberi jatah warisannya, perempuan diposisikan pada posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau laki mau perempuan, kalau amal soleh, sama-sama beramal soleh, sama-sama beriman, sama-sama berhak mendapatkan kemuliaan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memberi keleluasaan bagi para wanita untuk menuntut ilmu, bahkan untuk mendapatkan penghasilannya sendiri. Jadi luar biasa, bahkan diberikan ruang-ruang sosial, mereka berkiprah di masyarakatnya di berbagai bidang kehidupan. Yang penting itu adalah wilayah yang diizinkan untuk para wanita. Di sebuah zaman juga ada terlihat wanita seperti dimuliakan, tapi sebenarnya juga tetap dihinakan. Contohnya ketika sebagian budaya ada yang menganggap bahwa umpamanya ada wanita tertentu itu merupakan titisan Tuhan. Nah, kalau wanita itu dianggap titisan Tuhan, itu yang kasihan wanita itu sebenarnya, karena itu perempuan nggak ada yang berani ngelamar. Oh, siapa berani ngelamar titisan Tuhan? Gak ada yang berani ngelamar. Kalau perempuan tidak ada yang berani ngelamar, gak nikah-nikah dia, jadi wanita tua aja, jadi bujang lapuk orang kan. Kasihan. Jadi yang pas itu memang Islam, diposisikan di tengah. Bukankah dalam Islam kita tahu? Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa kita tahu bahwa Allah merintahkan kita untuk bertakwa kepada ayyuhalladzina amanu taqullaha ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Para ahli tafsir mengatakan satu jiwa artinya laki perempuan itu sumbernya satu, yaitu Adam alaihissalam. Dalam perempuan pun berasal dari Adam. Allah ciptakan Adam dan kemudian perempuan dilahirkan dari Adam. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa dalam hadis yang sahih, innahunna khuliqna min dil', para wanita diciptakan dari tulang rusuknya, makanya rusuk itu bengkok ya. Dan rusuk itu posisinya di tengah sini ya, rusuknya di bawah tangan kita itu rusuk. Dia bukan tulang kaki yang boleh semena-mena diinjak-injak, tapi perlu diingat dia juga bukan kepala. Di tengah posisinya, dilindungi di bawah tangannya, dilindungi, dimuliakan di posisi itu.
Itulah wanita, filosofinya luar biasa. Tapi memang Nabi berkata, ibu-ibu, Nabi berkata begini tadi, in dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau kalian para laki-laki mencoba meluruskannya, patah tuh tulang. Tapi kalau tidak diluruskan, bengkok terus. Makanya ibu mohon dipahami, kalau para bapak suka kerepotan, jadi mohon dipahami ya. Dipahami, karena Nabi sudah katakan para bapak ini suka serba salah berhadapan dengan para ibu. Karena Nabi sudah bilang, kamu wahai laki-laki, kau biarkan istrimu tetap dia bengkok. Bengkok itu maksudnya masalah, ya kan? Nggak pernah lurus terus, bengkok. Maunya bengkok. Dibiarkan bengkok, diluruskan patah. Lo maunya apa terusan? Makanya ini kan bicara tulang rusuk ya. Kalau di sini ada tukang tulang bisa ngajari kita gimana cara meluruskan tulang itu. Betul, iya. Karena begitu, dan ternyata dengan cara itulah kita akan mendapatkan ilmu itu. Dan Rasul mengajarkan panduan yang detail sekali. Karenanya Islam memuliakan wanita di posisinya, Pak. Karena orang itu mulianya di posisinya, Pak. Oh iya, di posisinya. Kalau ada orang, Pak, umpamanya ada orang berilmu cerdas sekali, tapi posisinya posisi rendah di masyarakat, ya kasihan ya. Sebaliknya sama, Pak. Ada orang bodoh, tidak ada ilmunya, baca tulis saja nggak bisa, diangkat jadi presiden, tersiksa dia, Pak. Jangan dipikir mulia, Pak. Orang itu nikmatnya di tempatnya, betul? Di tempatnya. Makanya bukan masalah tinggi-tinggian, bukan. Wanita itu akan merasakan kebahagiaan dengan Islam karena diposisikan tepat pas di posisinya. Dan tidak ada ajaran, tidak ada panduan yang semulia Islam yang mengatur tentang wanita, yang pas di posisi wanita. Mari kita lihat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam dalam sejarahnya mengatur, bagi dalam ayat, dalam hadis mengatur wanita dan posisinya dalam sejarah menjadi seperti apa, supaya kita tahu bahwa Islam itu memberikan aturan. Sebenarnya memang bukan untuk membatasi, menyulitkan, diskriminatif, tapi dalam rangka untuk mengatur dengan baik. Kan kalau ada lampu merah di depan sini, Pak, itu kan bukan dalam rangka membuat Anda terlambat berangkat ke tempat tujuan, kan? Ya kalau nggak ada lampu merah beda kacau balau. Persis sama dengan itu. Aturan itu bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memudahkan. Nah, kalau nggak percaya, cabut aja lampu merahnya, Pak. Besok pagi jadi kayak apa groundnya gitu. Kalau di sini saya nggak tahu, mungkin nggak ada macet-macetnya. Kalau di Jakarta kan, ya lampu merah hidup aja macet, apalagi nggak hidup, Pak. Karenanya sesuai. Jadi aturan itu dibuat, yang penting dia memuliakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu kan hidup di masa, beliau ini sebagai orang Arab, dan di Arab itu salah satu, tentu ini tidak semua masyarakat Arab begitu, sebagian masyarakat Arab, dan itu diabadikan dalam Quran, mereka itu kalau dikabari anaknya yang lahir perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau dikabari yang lahir itu anaknya perempuan, itu mukanya berubah jadi hitam, Pak. Apa maksudnya? Malu, sedih, karena perempuan dianggap hina, termasuk di masyarakat Arab saat itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah malu begitu, orang tuanya mikir, ini dibiarin hidup apa dikubur aja. Dan terjadi, akhirnya ada yang sebagian dikubur. Sekarenanya Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat bayi-bayi perempuan itu akan ditanya karena sebab apa dia dikubur hidup-hidup itu. Enggak gampang itu. Itu oleh Islam
dimuliakan perempuan, diberikan ruang hidup. Bahkan Nabi yang mengatakan bahwa wanita itu, bahwa an-nisa itu syaqaiqur rijal, perempuan itu saudara kandungnya laki-laki, sejajar Pak. Dalam makna itu namanya saudara kan, saudara punya hak yang sama, tinggal di tempat yang sama. Kalau yang laki makan, perempuan juga boleh makan, ya sama, namanya saudara. Bahkan syaqaiqur rijal, saudara kandung laki-laki. Jadi begitu mulianya Islam. Maka Rasul itu hadir di masa atau di zaman dulu kalau masalah warisan perempuan tuh nggak dapat, nggak dapat. Orang-orang Arab dulu, dan bukan hanya Arab, di banyak masyarakat perempuan karena tidak dianggap sebagai manusia utuh, maka kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau bahkan bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Makanya ketika Islam membagi warisan dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa laki perempuan dalam Islam 2:1, itu yang paling adil. Itu yang paling adil. Sebelumnya perempuan nggak dapat jatah. Oleh Islam dikasih 1, laki-laki dikasih 2. Adil apa nggak adil? Adil itu tidak sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa itu bukan Islam. Adil itu kan apa definisi adil? Adil itu menempatkan sesuatu di tempatnya, betul ya? Jadi kita lihat Pak, 2:1 kita lihat. Saya berikan contoh, Umpamanya, qadarullah umpamanya orang tua saya meninggal. Qadarullah. Itu meninggal, saya sebagai anaknya berhak dapat warisan. Begitu saya dapat warisan dan saya punya saudari perempuan, maka jatahnya saya 2, saudari perempuan saya 1. Walaupun saudari itu kakak saya sekalipun, 2:1. Tapi mari kita urai. Saya punya istri, punya anak, dan istri anak saya adalah kewajiban saya untuk menafkahi mereka. Kakak saya yang perempuan punya suami, punya anak, dan tidak ada dalam Islam kewajiban perempuan menafkahi rumah tangga. Itu duit utuh Pak. Kalau duit saya bagi, ada istri saya, anak saya, mending anak saya 1, ya kan? Nah, kalau anak saya 7, gimana coba? Oh iya, kan subhanallah dibagi. Itu kalau istri saya 1, ya artinya dia harus berbagi sekian banyak. Kalau harta warisan yang didapat oleh kakak saya yang perempuan utuh. Belum lagi kalau umpamanya yang meninggal adalah umpamanya ayah saya, ya, ibu saya tanggung jawab saya, karena anak laki-laki lah yang bertanggung jawab pada orang tuanya. Coba, ya kan? Baik, kalau gitu 2:1 adil kah? Sangat adil, sangat adil. Itulah Islam. Maka dari itu, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, para wanita ini di zaman Rasulullah SAW merasakan kemuliaan yang luar biasa. Kita lihat beberapa hal, peran-peran besar wanita dalam Islam. Yang ini nanti Bapak Ibu perlu melanjutkan pengajiannya dengan para ustadz-ustadzah di sini. Saya cuma buka pintunya karena tidak mungkin waktu saya. Saya cuma buka. Begini cara ngajinya begini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak puluhan kisah perempuan. Puluhan. Baik itu perempuan yang solehah atau perempuan yang rusak. Quran disebutkan, sehingga kita bisa melihat potret, berbagai macam potret, dan digambarkannya juga bermacam-macam.
Ada tadi seperti Ibu Ketua tadi sampaikan, ada wanita sebagai pribadi muslimah, ada wanita sebagai istri, ada wanita sebagai ibu, bahkan ada wanita di peran sosial. Nah, cara ngajinya gitu Pak, kumpulkan semua nama, kemudian dikaji satu-satu. Nanti kita akan dapatkan panduan utuh dalam Islam, begini seharusnya perempuan. Dan sekaligus dikasih panduan, jangan begini kalau muslimah itu. Begitu caranya ya. Nanti silakan ngaji sama ustaz-ustaznya di sini. Ya. Karena tidak mungkin saya kasih satu-satu. Tapi saya berikan kesimpulan globalnya. Dan sebagian mereka sebelum kesimpulannya, sebagian mereka ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Tapi kisahnya perempuan. Contoh perempuan yang disebut namanya dalam Quran siapa? Siapa yang disebut namanya dalam Quran? Maryam. Maryam itu menarik Bu. Ini tolong juga dikaji. Saya mau tanya tentang Maryam. Maryam itu adalah nama surat dalam Quran, betul ya? Surat ke berapa? Ke berapa Bu? 19. Oh ya, 19. Yang benar nih. Di sini nggak ada yang jawab masalahnya Bu. Surat ke-19. Surat Maryam. Pertanyaan saya adalah, adakah nama perempuan lain selain Maryam yang dijadikan nama surat dalam Quran? Cari. Anissa, apa artinya? Saya tadi apa bilangnya? Nama perempuan. Ya? Nama perempuan. Maryam kan nama perempuan. Kalau Anissa artinya perempuan. Adakah? Mas sudah cari? Cari dulu nanti ya. Pertanyaannya nanti adalah, mengapa hanya Maryam yang dipakai namanya oleh Allah sebagai nama surat dalam Quran, dalam kitab suci? Itu luar biasa. Silahkan dikaji tentang itu. Jadi panduan luar biasa. Allah puji Maryam di Quran habis-habisan. Habis-habisan Allah puji tentang Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya. Jadi ternyata sebelum jauh-jauh bicara tentang kehebatan perempuan, peran perempuan, nomor satu adalah jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Jadi kalau hari ini, mohon maaf sebesarnya, kalau hari ini ada pembahasan, masih pentingkah tema itu, maka itu musibah besar bagi bangsa muslim negeri ini. Musibah besar bagi muslim. Karena tadi Allah memuji Maryam sebelum dengan pujian yang lain, nomor satu adalah menjaga kehormatan. Allati ahsanat farjaha. Itu di akhir surat At-Tahrim. Baik, kembali dari nama-nama wanita yang disebut namanya seperti Maryam atau yang tidak disebut namanya. Siapa contohnya? Apa Bu? Asia itu siapa? Istri Firaun? Asia istri Firaun. Asia istri Firaun tidak disebut namanya dalam Al-Quran, tetapi disebutkan kisahnya sebagai wanita mukminah, wanita yang mukmin, yang muslimah, yang baik. Tapi suaminya Firaun. Kayak apa tuh rasanya tuh? Kebayang nggak Bu? Makanya hati-hati punya anak perempuan. Iya, kayak apa rasanya? Lihat keluhan istrinya Firaun. Ayat 11 dari surat At-Tahrim.
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang beriman seperti istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika istrinya Fir'aun berdoa. Nah, gini isi doanya, Bu. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Karena Asiyah istri Fir'aun tinggal di istana Fir'aun dalam keadaan tersiksa. Ya, dia istri punya iman yang kuat, sementara suaminya Fir'aun. Fir'aun itu untuk dosa, Pak. Untuk dosa itu luar biasa. Karena kalau manusia berdosa, setiap kita punya dosa, Pak. Tapi kalau dosanya sampai ngaku jadi Tuhan, itu jarang-jarang itu. Jarang-jarang itu orang berani ngaku jadi, kayak Fir'aun itu jarang-jarang. Bayangkan istrinya wanita yang sangat solehah, suaminya Fir'aun. Akhirnya sampai dia minta, ya Allah bangunkan untuk rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Coba, Fir'aun itu siapanya? Jadi itu, ya Allah selamatkan aku dari suamiku. Tersiksa. Jadi hati-hati Bapak Ibu punya anak perempuan. Perjelas siapa mantu laki-laki Anda. Betulan ini. Hati-hati. Jangan siksa anak Anda hanya gara-gara Anda salah milih orang. Loh, kalau urusan kekayaan, siapa yang lebih kaya dari Fir'aun? Zaman itu Fir'aun bilang, aku yang punya Mesir. Aku yang punya Mesir. Fir'aun, aku yang punya Mesir. Lihat bagaimana hujan turun mengalir, sungai-sungai, kebun-kebun indah. Lihat, Fir'aun bilang itu semua punya aku. Kalau urusan kaya-kaya, kalau urusan istana rumahnya megah, gitu. Bapak Ibu, kalau punya anak perempuan tuh nggak cukup cuma, iya nih bagus Pak, alhamdulillah mantu saya sukses. Fir'aun, hati-hati Pak. Punya mantu Fir'aun, kafir, hati-hati. Betul? Allah betul. Jangan hanya masalah cocok rekeningnya. Bukan itu. Kasihan, Quran sudah memberikan potret tentang wanita yang tersiksa ini. Asiyah, wanita mulia. Dan itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu dari 4 wanita terbaik dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi dari nama-nama wanita yang tidak disebut namanya ataupun yang disebut namanya, itu kalau dikumpulkan, saya kasih kesimpulan tentang prosentase ya. Lihat, wanita itu dia sebagai pribadi muslimah, dia sebagai istri, dia sebagai ibu. Saya tunjukkan persentase. Nanti detailnya silahkan dikaji sendiri ya. Siapa, apa hikmah pelajarannya apa. Oke. Jadikan itu pengajian untuk ibu-ibu juga di sini, di Aisyah kah, di Masjid Baitur Rahmah ini kah, di mana, karena itu panduan buat muslimah, buat anak-anak perempuan kita juga. Ini Masya Allah putri-putri kita nih, calon orang hebat di kemudian hari. Maka mereka harus dapat panduannya. Saya berikan tunjukkan. Muslimah sebagai pribadi muslimah, sebagai istri, sebagai ibu. Ini Bapak Ibu, saya buat lihat persentasenya dari totalnya. Persentasenya adalah bahwa Quran menyebut wanita sebagai individu muslimah, pribadi muslimah. Pribadi muslimah itu maksudnya gini, Pak. Dia bukan istri atau belum jadi istri, dia belum jadi ibu, itu maksudnya. Berarti masih gadis gitu ya, atau masih kecil, gadis. Quran memotret perempuan sebagai individu pribadi yang belum jadi istri, belum jadi ibu, itu dalam hitungan 19%. Oke, Bapak Ibu boleh nebak. Kira-kira disebut yang mana yang paling besar? Kan ada pribadi, ada sebagai istri, ada sebagai ibu. Mana yang lebih besar? Ibu? Ya, sekarang saya sebutkan ya. Yang benar jawabnya tidak dapat hadiah dari ketua DKM insyaallah. Tapi kalau salah Bapak Ibu harus ngasih hadiah saya. Baik. Sebagai istri tadi saya sebut berapa persen disebut sebagai individu pribadi berapa persen tadi saya bilang? 19%. Disebut sebagai ibu 27%.
Ayo, waktunya kasih hadiah saya, Pak. Karena disebut sebagai istri 54%. 54%. Baik, kalau begitu berarti jelas harus ada perhatian yang paling besar bagi seorang muslimah, sebagai seorang wanita muslim, sebagai siapa? Sebagai istri. Lihatlah, tebakan ibu-ibu semua tadi hampir sepakat bilang yang paling besar sebagai ibu, Pak. Itulah mengapa jadi masalah keluarga kita, karena kita menduga yang terbesar fungsi sebagai ibu, karena ternyata fungsi terbesar sebagai istri. Loh gimana Pak, masa fungsi terbesar sebagai istri lah? Kita kan punya anak, lihat. Karena apa? Karena Bapak Ibu, pendidikan anak susah untuk berhasil tanpa bantuan dan ridho suaminya. Karenanya dia harus berhasil sebagai istri. Bahasanya dulu, membuat suaminya ridho, membuat suaminya nyaman, membuat suaminya mau mencintai dia dan keluarga setulusnya. Loh, kalau suaminya udah sebel melihat istrinya, Pak, kan? Bisa bayangkan tuh, itu kacau balau semua. Bahkan cinta dia ke anak-anaknya bisa pudar juga itu. Makanya luar biasa, gitu ya. Berarti inilah PR-nya, Pak. Ini PR buat muslim muslimah semuanya. Seharusnya ada kurikulum, karena ini besar, 54% jadi istri. Seharusnya ada kurikulum yang serius untuk putri-putri kita yang mau jadi istri, betul? Ada sekolahannya? Loh, kok bisa? Wah, Quran ngajari besar sekali itu, Bu. Ada ilmunya? Ilmu jadi istri? Kok bisa ibu nikah? Loh, nggak ada ilmunya, Pak. Islam mengajari kita untuk melangkah sesuatu harus pakai ilmu. Betul kan? Bayangkan menjadi seorang istri, Pak, betapa mulianya. Dan satu lagi, Pak, kan ada juga suami istri yang tidak punya anak, kan? Itulah mengapa fungsi terbesar yang penting jadi istri. Ya, karena tidak semua keluarga dianugerahi keturunan. Baiklah, jadi pelajarilah itu. Dan seharusnya disiapkan betul putri-putri kita itu, kasih panduan Islam tentang bagaimana jadi istri ya. Kalau udah mau nikah tuh, jangan cuma berdasarkan pengalamanmu. Kalau pengalaman kayak kita begini, pengalamannya masalah. Ilmunya kan pas-pasan, ilmu pas-pasan. Oh, buktinya gampang. Oh, anak-anak kita begini-begini aja. Oh, kita memang begini-begini juga, ya kan? Itulah. Maka bukan pengalaman, tetapi ilmu Islam. Islam bagaimana mengajarkan tentang menjadi seorang istri. Tentu kalau di sini ada bapak-bapak, sama, Pak, sama. Nanti tinggal dikaji para bapak ini, ambil semua potret laki-laki dalam Quran, baik yang disebut namanya ataupun yang tidak disebut namanya. Sama, urai satu-satu, nanti akan bertemu kita dengan panduan yang hebat. Begini ternyata jadi laki-laki itu. Bukan ngarang. Bukan ngarang, terserah kita kata nenek moyang. Islam punya panduan istimewa. Karena Quran itulah yang pernah mengantarkan masyarakat muslim menjadi masyarakat yang luar biasa saat membangun peradaban itu. Nah, satu lagi dalam masalah tadi ini ya. Dalam masalah ini satu lagi, coba. Tadi saya sudah katakan ada perempuan di wilayah sosial, betul? Kira-kira, ini kira-kira, kecuali ada yang sudah tahu. Kira-kira, menurut Bapak Ibu, prosentasenya besar apa kecil? Yang benar nih, wanita di wilayah sosial di dalam Quran. Tadi saya ceritakan tadi. Kira-kira prosentasenya besar apa kecil? Besar apa kecil? Ini supaya kita tahu peran perempuan di situkah tempatnya. Besar apa kecil? Besar? Kecil? Ya nggak apa-apa, namanya tebak-tebakan, Pak. Besar kecil namanya tebak-tebakan, kan boleh. Ini kebayang nggak Bapak Ibu? Berumah tangga itu kalau tebak-tebakannya begini. Ayo ke utara apa selatan? Utara. Suami bilang selatan, utara, selatan. Udah berantem iya, anaknya bingung ya.
Itu memang tidak enaknya kalau ilmu itu ilmu tebak-tebakan. Makanya tolong ngaji, Pak. Islam punya panduan yang membahagiakan dunia akhirat. Ya, baik. Besar apa kecil? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata Al-Quran memotret wanita di wilayah sosial sangat kecil. Baik, menjadi sangat jelas, bukan? Wilayah sosial itu artinya di luar sana bersama. Ada wilayahnya, ya jelas ada. Nanti saya tunjukkan wilayahnya. Tetapi lihat, ternyata Quran memotretnya kecil sekali. Boro-boro 50% jauh, Pak. Supaya Bapak Ibu tahu, kalau di kota-kota besar itu, Pak, di Denpasar saya nggak tahu udah mulai ketularan apa belum ya. Muslimah itu mulai cengengesan di kafe-kafe, ya kan? Arisan di mana-mana itu disebut dengan kaum hawa sosialita, ya kan? Ini apa ini? Saya tuh pernah ngajak anak saya, ketika itu mampir di rumah makan gitu. Pas lagi baru masuk ada yang wah loh, akhirnya apa ini? Nggak taunya itu mama lagi kumpul kaum sosialita itu lengkap dengan semua aksesorisnya. Wah, nggak boleh ada barang kosong di badannya, mesti dengan lengkap. Masya Allah, tabarakallah. Dan jilbaban begini, Pak. Kalau nggak jilbaban, oke, saya bisa duga bukan muslimah. Jilbaban begini, Pak. Saya cuma bilang, ini istrinya siapa ini orang? Yang lebih kasihan tuh anaknya. Ini anaknya di mana? Maknya lagi cengengesan di warung makan. Makanya, cobalah, ternyata Quran memberi ruang. Oh, sangat diberi. Nabi, nanti kita lihat bagaimana Nabi memberi ruang yang luar biasa untuk wilayah sosial, tapi di tempatnya yang pas. Tadi kan saya katakan, yang membahagiakan itu kalau di tempatnya yang pas. Nah, Islam yang lebih tahu tentang itu. Bukan kemudian rame-rame para wanita meninggalkan rumahnya. Bukan rame-rame keluar meninggalkan rumahnya, di mana di situ ada amanah rumahnya, ada amanah suaminya kalau pulang beraktivitas, dan ada amanah anak-anaknya, aset dunia akhiratnya. Itu. Maka dari itu, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Yuk kita lihat bagaimana di masa Rasulullah SAW para wanita hidup dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Umpamanya dalam masalah urusan agama. Dalam urusan agama, umpamanya ke rumah Allah ini, ke masjid ini. Dalam Islam kan diberi keleluasaan. Laki, perempuan, semua punya hak yang sama untuk belajar Al-Quran, betul ya? Iya, kemuliaan yang sama untuk beriman, beramal soleh. Diberikan hak juga untuk ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah min masajidihim. Kalian jangan melarang para wanita pergi ke masjid. Kalau ada yang mau ke masjid, silahkan ke masjid, boleh. Nabi kata boleh. Jadi diberikan peluang. Karena ada yang wanita dilarang, laki-laki saja yang boleh. Di dalam budaya agama lain bisa dilarang itu. Bahkan dilarang membaca kitab sucinya. Lalu bagaimana? Dilarang baca kitab suci yang kita penganut. Di sisi ruang itu diberikan sama, sisi yang sama, ruang yang sama. Karena mulia, menjadi mulia. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan kesempatan yang sama juga pada para wanita dan laki-laki untuk menuntut ilmu. Jadi wanita
dipersilahkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya seperti laki-laki. Silahkan belajar sampai mentok tuh ilmunya, ya kan? Sampai setinggi-tingginya. Mau bergelar mau tidak bergelar, mau Anda menjadi guru besarnya para profesor, nah boleh. Oh iya, itu yang menjadi potret dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu potret wanita yang paling cerdas sampai zaman kapanpun, ilmunya paling banyak. Bahkan Az-Zuhri itu seorang ulama besar, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau dikumpulkan ilmu semua istri Nabi dan dikumpulkan ilmu semua wanita muslimah, masih lebih tinggi ilmunya Aisyah. Masih lebih tinggi ilmunya Aisyah. Makanya harusnya kalau hari ini teman-teman Aisyah, ibu-ibu Aisyah nih kan, oh harusnya, ya kan? Aisyah ini ngambil nama siapa, Bu? Hah? Istri Rasul kan? Berarti saya nggak salah kan? Ya. Harusnya ibu-ibu di Aisyah adalah ibu-ibu yang senang sekali dengan ilmu. Seperti Aisyah. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Dan ternyata Nabi memberikan peluang itu. Lihat cara Nabi SAW membuat Aisyah menjadi wanita cerdas sekali. Lihat caranya. Memang Aisyah itu wanita cerdas. Ini memang keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini memang masya Allah, Abu Bakar itu ayah yang luar biasa cerdasnya. Nabi untuk membekali wanita yang cerdas itu untuk belajar, caranya begini. Kan Bapak Ibu tahu makam Nabi ya? Tahu makam Nabi kan yang sekarang? Makam Nabi SAW di Madinah. Ya. Yang sudah ke sana boleh dibayangkan, yang belum saya gambarkan sekarang ya. Ini kalau posisi saya sekarang ngadap ke kiblat nih, Pak. Lah, atau anggaplah kiblat saya di sana ya. Anggaplah kiblatnya ke sana. Maka posisi makam Nabi SAW ada di sebelah kiri kiblat, gitu kan? Betul ya? Sebelah kiri kiblat. Sebelah kiri kiblat. Jadi ini tembok, ya, temboknya makam Nabi SAW. Ya, di sebelah kiri sana, begitu. Dan kiblatnya arah ke sana. Jadi orang sholat di sini, orang sholat, imamnya arah ke sana, sholat lagi. Dan di sini adalah tembok makam Nabi SAW. Dan makam Nabi itulah dulu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di makam itu. Nabi kalau sedang mengajar para sahabat laki-laki di masjid, terutama waktu duha, karena majelis Nabi itu yang paling panjang waktu duha. Jadi benar-benar itu Nabi itu mendidik sahabatnya itu kayak kita kuliah, Pak. Waktu duha. Bahkan mulainya bukan waktu duha, mulainya dari sholat subuh berjamaah, begitu selesai salam, ya kan? Itu langsung Nabi SAW memberikan banyak sekali pelajarannya. Terbit matahari, sholat sunnah syuruk 2 rakaat, pulang ke rumahnya, balik lagi ke masjid, itu majelis dimulai. Itu jamnya, Pak. Itu jam sekolahnya para sahabat. Makanya mereka hebat-hebat. Muda-muda sudah menjadi orang luar biasa. Kita ini kan boros umur, Pak. Umur udah berapa, begini-begini aja kan. Dalam Islam masya Allah, umur sangat muda. Nah, Nabi itu kalau ngajar, Pak, Nabi menyandarkan punggungnya di dinding rumah Aisyah itu. Kebayang nggak? Ini kiblatnya ke sana. Baik. Itu dinding itu keluar sana itu kamar rumah Aisyah, istri Nabi SAW. Nabi kalau ngajar majelis, Nabi nyender di dinding itu. Apa? Ngadepnya kemana? Ya ke sana. Oh, nyender di sana, menyandarkan punggungnya. Berarti ngadepnya ke sana. Para sahabat duduk di sini. Itu yang membuat Aisyah cerdas, Pak. Yang membuat Aisyah menjadi orang paling berilmu di kalangan wanita sepanjang zaman. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Kira-kira apa hubungannya?
Hah? Iya. Ketika Nabi mengajar kedengeran langsung, itu langsung kan? Dan rumah Aisyah Masya Allah bukan rumah besar kayak rumah bapak ibunya, ya kan? Begitu dibel nenong gitu kan? Itu untuk jalan ke depan 5 menit Pak, saking gedenya waktu itu. Nggak, ini kan cuma sekamar begitu, suka sekamar begitu. Sederhana kehidupan Nabi kita tapi mulia. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu terdengar dari dalam. Makanya setiap hari majelis Nabi Aisyah mendengarnya. Makanya itu sana. Makanya Aisyah menjadi wanita yang paling berilmu dan memang dia paling cerdas. Setelah Rasul wafat nanti Bapak Ibu, Aisyah itu waktu Rasul wafat umurnya Aisyah itu baru berapa tahun? Ibu Aisyah yang tahu ya harusnya. Ibu Aisyah mana biasanya? Okelah, namanya Aisyah, masa nggak tahu Aisyah gitu. Pelajari Bu, jangan sampai tersematkan di sini label Aisyah, nggak tahu Aisyah putri Abu Bakar, ya kan, istri Nabi SAW. Sepakat Bu, Ibu Aisyah. Dari ibu yang lain, bukan hanya Ibu Aisyah. Karena panduan tertinggi muslimah adalah istri-istri Nabi SAW. Berapa umur Aisyah waktu Rasul wafat? Hah? Berapa umurnya? Berapa Bu? Sudah muda? Masih muda atau sudah tua? Masih muda? Sudah tua? Coba lihat. Aisyah itu radhiyallahu anha saat Rasul wafat, umurnya Ummul Mukminin Aisyah itu umurnya baru 18 tahun. Sementara Aisyah sepeninggal Nabi itu masih hidup 47 tahun berikutnya. 47 tahun berikutnya. Dan kalau istri Nabi Ummul Mukminin tidak boleh nikah lagi. Bisa kebayangkan? Apa yang dilakukan oleh Aisyah di usia yang masih sangat panjang sisanya 47 tahun itu? Itulah beliau menjadi guru besar untuk seluruh masyarakatnya, baik laki ataupun perempuan. Hanya kalau laki-laki memang ada batas Bu. Ada batas, artinya Aisyah mengajar dari balik sitar apa namanya, penghalang itu, suaranya saja yang sampai. Kalau sama wanita ya namanya wanita leluasa, kalau sesama laki-laki. Tapi bahkan disebutkan baik dari kalangan sahabat-sahabat yang masih muda-muda ataupun dari kalangan masyarakat setelahnya, masyarakat tabi'in, itu 299 orang besar itu jadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kelak mereka menjadi orang-orang besar di berbagai tempat di wilayah Islam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Aisyah ini memang ternyata punya peran yang besar. Bahkan keponakannya Aisyah yang namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah. Urwah bin Zubair mengatakan, saya belum pernah melihat seseorang yang ahli dalam masalah fikih, dalam masalah pengobatan, dalam masalah syair. Jadi banyak ilmunya, bukan satu ilmu. Lalu sampai pengobatan tuh, sampai Urwah katakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih ahli daripada Aisyah. Ilmunya luar biasa. Ya, baik, Bapak Ibu. Ternyata di dalam sepanjang sejarah Islam itu, para wanita punya peran-peran yang luar biasa. Sejak zaman Nabi pun demikian. Dulu para wanita meminta bahkan hari khusus buat mereka belajar khusus ke Nabi SAW. Datang seorang wanita ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini kaum laki-laki ini ilmunya banyak, mau belajar sama Anda, maka sediakan waktu khusus buat kami para wanita. Maka Nabi mengatakan, baik, buatkan hari khusus, aku datang. Rasulullah SAW datang hari yang ditentukan itu, dan Nabi mengajarkan ilmu kepada para wanita. Jadi para wanita dulu itu semangatnya begitu.
Jadi kita lihat seorang wanita yang lain datang ke Nabi, ya Rasulullah, Rasul kumpul dengan para sahabat. Ya Rasulullah, aku ini mewakili para wanita muslimah lain. Jadi saya datang bukan atas nama pribadi, saya datang atas nama muslimah-muslimah yang lain. Ini kaum laki-laki ini pahalanya banyak. Dia sholat Jumat kumpul, pahala Jumat Masya Allah banyak. Mereka sholat berjamaah di masjid, mereka pergi berjihad, pahalanya mereka luar biasa. Apa bagian kami? Apa bagian kami? Wong perempuan pergi jihad enggak? Kalau buat pergi jihad juga tidak boleh berperang, tidak boleh dalam mana tidak wajib berperang buat mereka. Jumatan buat perempuan juga kita tahu hukumnya, tidak seperti laki-laki hukumnya, ya, dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ini poin penting. Nabi mengatakan bahwa semua tugas kalian sampaikan pada para wanita. Bahkan sampai Nabi mengatakan pada para sahabat, kalian lihat wanita cerdas ini, kata Nabi. Dan Nabi mengatakan, sampaikan pada semua wanita di belakang bahwa kesibukan kalian di rumah mendapatkan pahala yang setimpal dengan yang semua yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Makanya salah Bapak Ibu kalau para wanita menghina aktivitas rumah perempuan. Contoh, ini lagi kumpul nih, lagi kumpul, umpamanya apa ya, ibu-ibu kumpul gitu ya, atau umpamanya yang jarang ketemu, reuni ya, reuni teman-teman sekolah, kumpul ibu-ibu semua, karena sudah lama gak ketemu, nanya, apa kegiatannya Ceng, ya kan? Yang satu bilang, oh iya aku di perusahaan ini, kamu, aku punya usaha sendiri, ini. Yang satu nampaknya malu-malu mau ditanya, kalau kamu apa? Aku cuma ibu rumah tangga. Kata cuma itu yang jadi masalah. Ada tahu? Kata cuma itu yang jadi masalah. Ya, karena Quran memotret istri berapa persen tadi? Sangat besar, ya kan? Akhirnya begitu punya anak, ya cuma anak biasa. Kok ibunya bilang cuma ibu rumah tangga? Gak ada yang istimewa, punya anak juga gak ada yang istimewa. Harusnya anda bersyukur. Kalau saya, Masya Allah, Alhamdulillah, supaya kalian semua tahu, pekerjaan saya paling mulia dibandingkan semua pekerjaan Anda, ibu rumah tangga. Ada yang ngomong gitu? Dijamin gak ada. Karena kita gak tahu konsepnya, Pak. Kita gak tahu konsepnya. Loh sekarang gini, ini logika sederhana, gampang sekali, Pak. Itu temennya yang ambillah, nggak usah manajer, bahkan direktur perusahaan. Ini temannya perempuan, direktur perusahaan, Pak, ya kan? Hitunglah perusahaan dia sendiri, satu perusahaan umpamanya, atau jangan-jangan malah perusahaannya orang lain, yang punya tuh orang lain, dia cuma direkturnya, gajinya gede. Dia lupa kalau dia didik anak-anaknya, umpamanya dia punya anak 3, ya kan? Satu anak perusahaannya 2, kan udah 6 perusahaannya, Bu. Oh iya, kalau dia berhasil didik anaknya, masalahnya dia serahkan anak ke orang lain. Ibunya orang pinter, membesarkan perusahaan orang, di rumah anaknya diserahkan kepada orang yang tidak ada ilmunya. Dan gimana coba? Ya, di mana logikanya? Baik. Jadi ternyata para wanita di dalam kehidupan Nabi SAW itu ada di ruang-ruang sangat penting. Bapak Ibu, peristiwa yang oleh para sahabat dianggap sebagai peristiwa terbesar dalam sepanjang kehidupan Nabi Muhammad itu adalah peristiwa hijrah Nabi. Perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai peristiwa terbesar oleh para sahabat. Karenanya kalender kita itu, kalender yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu tahun satunya dihitung dari hijrah Nabi SAW. Sekarang tahun berapa? Tahun 1400? Ya, betul ya. Jangan meleset ya Pak, jangan salah nih. Ini dari hijrah Nabi dihitungnya. Tapi Bapak Ibu perlu tahu,
hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari peran seorang wanita hebat, yaitu saudarinya Aisyah, Asma. Ini kakaknya. Asma itu kakaknya Aisyah, beda ibu. Bapaknya sama, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma ikut terlibat dalam hijrah Nabi SAW, karena Nabi itu waktu hijrah kepalanya dihargai 100 ekor unta. Jadi siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati gitu kurang lebih ya, maka akan diberi 100 ekor unta. Karenanya perlu strategi, perlu rencana yang matang agar Nabi selamat sampai Madinah. Maka Madinah itu 500 kilo paling enggak. Perjalanannya gampang. Itu gimana cara menyelamatkan 500 kilo itu? Maka ketika Rasul mengajak Abu Bakar, yang menemani untuk hijrah adalah Abu Bakar, itu orang-orang Quraisy begitu tahu Nabi Muhammad sudah tidak ada, mereka cari. Dan orang Quraisy tahu ini mesti sama teman baik akrabnya nih, pasti sama Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar, yang menemui Asma. Orang-orang Quraisy ini menanya, bapakmu kemana? Asma mengatakan nggak tahu. Itu Asma ditampar, perempuan ditampar oleh laki-laki. Subhanallah. Jadi perjuangan Asma luar biasa. Asma lah yang menyiapkan makanan sepanjang Nabi menginap 3 hari di Gua Thur. Nabi bersembunyi 3 hari di Gua Thur. Jadi tidak pernah lepas dari peran seorang perempuan. Bapak Ibu tahu, Asma inilah yang nanti melahirkan orang atau anak-anak yang luar biasa. Di antaranya anak-anak Asma adalah adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bapak Ibu tahu Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair itu Bapak Ibu, itu nanti di akhir hidupnya beliau 9 tahun jadi khalifah, jadi pemimpin tertinggi muslimin. 9 tahun lamanya dia memimpin muslimin. Itu ibunya Asma. Abdullah bin Zubair sang pemimpin itu meninggalnya dibunuh oleh musuhnya. Itu dibunuh oleh musuhnya. Begitu Abdullah bin Zubair sudah dikepung oleh musuhnya, dalam keadaan Abdullah bin Zubair sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, datang ke ibunya. Asma masih hidup, sudah tua. Asma sudah sangat tua. Asma itu Masya Allah sudah tua, tapi rambutnya belum ada satupun yang putih, giginya belum ada satupun yang rontok. Umur 90 tahun. Yang hilang hanya penglihatannya. Jadi Asma itu buta. Sudah tua, matanya sudah nggak lihat. Abdullah bin Zubair datang mengeluh pada sang bunda. Lihat Masya Allah, dari kecil dididik Asma sampai jadi pemimpin tertinggi dikawal oleh ibunya. Ada masalah terbesar saat jadi pemimpin, datang ke ibunya. Itu dicari ibu yang kayak gitu. Nyari di mana itu? Cari ibu yang kayak gitu. Dan lihat nasihat ibunya. Lihat nasihat ibu. Kata Asma, nah, jangan jadi orang pengecut. Kalau kau yakin yang kau perjuangkan kebenaran, jalan terus. Jalan terus. Abdullah bin Zubair berkata begini, Bu, yang aku takuti bukan kematian. Yang aku takuti adalah nanti begitu aku mati, mereka memotong-motong jasadku. Ibunya, apa jawaban ibunya? Lihat Masya Allah, ibu yang seperti itu bukannya takut, ibunya malah bilang, nah, kambing tuh kalau sudah mati itu disayat-sayat pun udah gak ada rasanya, udah biasa aja. Subhanallah. Allah, ibunya bukannya. Kemudian ibunya mengatakan, ibunya berdoa, ya Allah, rahmati anakku ini karena puasa panjangnya di siang hari, karena qiyam sholat malamnya yang tak pernah henti. Bunda, Masya Allah, hasil didikan seorang Asma itu semua. Jadi di balik orang besar ada bunda yang pendidik hebat, gitu ya. Yang begitu harusnya gitu. Jadi anak-anak tuh jangan cuma diserahin ke sekolahan, ibunya yang didik. Kayak Asma. Akhirnya Asma mengatakan, sini nak, mendekat ke bunda. Bunda ingin memeluk kamu untuk terakhir kalinya. Subhanallah, subhanallah. Bunda ingin meluk kamu untuk terakhir kalinya. Ya, dipeluknya, diciumnya sang bunda, dan hari itu adalah hari pertemuan mereka yang terakhir. Subhanallah. Itu luar biasa dalam saja. Jadi banyak di semua wilayah peran-peran mereka istimewa.
Begitulah seterusnya. Di dalam wilayah sosial juga sama. Ibu-ibu kalau bapak ibu kalau melihat di bumi ini, universitas, kampus yang dikenal sebagai kampus seperti kita. Yang pertama itu namanya kampus Universitas Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin tentu punya muslimin. Al-Qarawiyyin itu, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, itu tidak pernah lepas dari peran seorang perempuan. Pendananya awal itu perempuan. Ini luar biasanya. Maka dari itulah wanita berperan di banyak wilayah, dan itu adalah wilayah para wanita. Karena itulah maka kita harus tahu mana saja wilayah wanita, mana saja wilayah yang memang harusnya wanita maksimal di sana. Yang dengan itulah maka harapannya adalah kita bisa mengarahkan generasi putri kita kepada arah yang tepat, kepada arah yang benar, sehingga lahir generasi-generasi berikutnya, generasi yang istimewa dan baik. Bapak Ibu, saya kira itu mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan panduan buat kita. Silakan terus dipelajari tentang bagaimana Al-Quran mengatur laki-laki, Al-Quran mengatur perempuan, bagaimana Islam saat dulu besar, pendidikannya seperti apa di laki dan perempuan, bagaimana dididiknya mereka di keluarga yang seperti apa, dan di balik orang-orang besar selalu ada ibu yang istimewa sebagai seorang pendidik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.